Silahkan cek di sepada. Oke, nah metode geomagnetik ya. Jadi metode geomagnetik ini merupakan salah satu metode geofisika yang bersifat pasif, ya. Artinya pasif metode, ya kan? Nah, apa maksudnya pasif? Ada yang tahu? Metode geofisika yang pasif itu seperti apa sih? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan, Bahtiar. Itu dengan atau tanpa kita gitu sebagai yang melakukannya, begitu Pak. Oke, ada yang mau nambahkan? Jawabannya Bahtiar. Siapa yang mau nambahkan? Saya Pak. Lydia? Aprilia Pak. Jadi kalau metode pasif itu dilakukan dengan mengukur medan alami yang udah ada yang dipancarkan oleh bumi. Kalau metode aktif itu kita buat sendiri medannya baru kita ukur. Oke, nice. Terima kasih, Aprilia. Oke ya, jadi di geofisika itu ada metode yang sifatnya aktif, ada metode yang sifatnya pasif. Nah, kalau yang aktif itu kita menginjeksikan gangguan ke bawah permukaan bumi atau ke batuan gitu ya. Kalau yang pasif kita mengukur medan alami yang sudah ada di bumi. Atau gampangnya gini, kalau metode aktif itu kita pakai sumber, sumbernya bisa kita kontrol, gitu ya, kita atur besarnya, gitu ya. Kalau metode yang pasif, sumbernya sudah ada di bumi, kita tinggal mengukur responnya saja. Ya, nah beberapa metode pasif ya seperti magnetik, gravity, ya, kemudian apa namanya, beberapa metode lain juga punya seri pasifnya ya, kayak IM itu ada MT itu pasif. Nah kemudian kayak seismik ya, kayak microseis itu pasif. Seismik yang digunakan untuk monitoring gunung api, gempa bumi itu juga seismik yang pasif. Ya. Jadi gravity, magnetik ini juga termasuk metode yang pasif. Nah, oleh karena itu apa yang diukur? Yang diukur adalah anomali pada medan magnetik bumi, gitu ya, yang berasal dari suatu propertis magnetik atau sifat kemagnetan dari batuan yang ada di bawah permukaan. Ya. Di sana ada anomalis. Apa itu anomalis? Anomalis. Anomali itu apa sih anomali? Siapa yang mau jawab? Anomali. Apa itu anomali? Anomali. Anda nanti akan banyak ketemu kata anomali. Oke, ini. Anomali itu kayak ini ya Pak, kondisi umum suatu lingkungan gitu Pak. Tapi dia berbeda gitu Pak. Berbeda dari kondisi umum suatu lingkungan. Oke. Ada yang mau nambahkan penjelasannya Ilmi tadi? Oke, Bahtiar lagi. Silakan Bahtiar. Mungkin anomali itu kayak seperti ada air terjun yang biasanya terjun tuh ke bawah ya Pak, tapi ada air terjun yang seketika ke atas gitu. Bisa dikatakan anomali itu, dan yang itu air terjun tuh bisa disebut anomali gravitasi gitu, karena sebuah anomali itu kayak ketidaksesuaian yang biasanya gravitasi itu jatuhnya ke bawah, tapi ini sebagai karena itu jatuhnya ke atas tuh jadi sebagai anomali gravitasi. Artinya anomali itu kayak
ketidakselarasan antara suatu hukum yang ada gitu Pak. Oke. Jadi anomali itu kalau berdasarkan kata itu ya, lawan dari suatu kenormalan. Ketiga. Anomali artinya ketidaknormalan. Gitu ya, ketidaknormalan. Nah, dalam geofisika ini sering dianalogikan sebagai suatu target. Ya. Tidak normalan itu adalah target pengukuran geofisika. Ya. Oh iya, ini di kelas ini ada yang MBKM ya. Yang MBKM siapa ya? Yang ikut program MBKM dari luar UPN? Ada hadir nggak hari ini? Atau di kelas lain? Halo? Bukan di kelas ini ya? Iya Pak, sepertinya. Oke. Kan kemarin ada 2 orang kalau saya nggak salah ya. Yang ikut program MBKM, ambil pengantar teknik geofisika. Oke. Anomalis itu di dalam ilmu geofisika seringkali dianalogikan sebagai sesuatu objek ya, objek geofisika atau objek geologi yang kita cari, yang mau kita cari itu apa. Nah, dengan menganggap objek tersebut sebagai ketidaknormalan, maka bukan mempermudah ya, artinya membuat kita untuk lebih ya bisa dibilang lebih mudah gitu ya, lebih mudah sebenarnya lebih apa ya, lebih jelas gitu ya dalam melihat apa sebenarnya yang kita cari. Nah, ya. Anomalis itu ibaratnya gini, contoh saya mau mencari mahasiswi yang berkerudung misal gitu ya. Nah, dalam geofisika, target yang kita cari, kita anggap dulu dia sebagai ketidaknormalan, supaya kita bisa pisahkan dia sebagai suatu target. Ya. Nah, maka kalau saya mencari mahasiswi yang berkerudung, anggap dulu mahasiswi yang berkerudung ini sebagai ketidaknormalan, supaya kita bisa seleksi dia, gitu ya. Maka mahasiswi yang tidak berkerudung, ya nanti kita anggap sesuatu yang normal. Ah, ini normal, normal lewat. Yang berkerudung, pisahkan, klasterkan, bataskan, gitu kan. Nah, kebalikannya, kalau saya mau mencari mahasiswi yang tidak berkerudung, gitu ya, maka mahasiswi yang tidak berkerudung bisa kita anggap sebagai suatu anomalis, ya, ketidaknormalan. Maka kita klasterkan yang tidak berkerudung, yang berkerudung dia yang normal, ya. Nah, artinya apa? Anomalis ini nanti Anda akan ketemu di semester-semester berikutnya sampai Anda lulus mungkin gitu ya. Mungkin Anda akan buat judul skripsi dengan kata anomalis juga gitu ya. Analisis anomali geomagnetik untuk eksplorasi dan untuk mengetahui struktur patahan di daerah A. Analisis anomali geomagnetik ya untuk mengetahui apa namanya aktivitas vulkanik ya di area gunung api A atau gunung api B gitu ya. Nah, kata anomali ini mungkin aja nanti akan Anda gunakan terus sampai Anda lulus, maka Anda harus memahami bahwa anomali yang kita maksud adalah objek geologi atau objek geofisika yang kita cari. Gitu ya. Yang kita cari apa? Kita anggap dia sebagai anomali. Sesuatu hal yang kita tidak cari, kita anggap sesuatu yang normal. Kalau normal ya udah biarkan aja. Yang anomali maka kita simpan, gitu ya. Kita klasterkan, gitu ya. Nah, maka di banyak buku nanti juga Anda akan ketemu anomalis. Itu Mas Bama itu disposal sama air kan? Ada apa? Sudah air? Sudah saya Pak. Sudah saya Pak aja kok kirim Pak.
di Pak Barno. Oke, nah maka nanti Anda akan banyak ketemu dengan kata anomalis. Ya, anomalis itu bukan punya satu nilai khusus, enggak. Ya, anomalis itu nilai itu kita batasi sesuai apa yang kita cari. Ya. Nah, maka di sini metode biomagnetik mengukur anomali medan magnetik bumi yang asalnya dari batuan di bawah permukaan. Ya. Dia mengukur tingkat suseptibilitas kemagnetan batuan. Ada yang masih ingat suseptibilitas itu apa? Suseptibilitas. Kemarin sudah saya jelaskan loh. Ada yang sifatnya macam-macam kemarin. Ada diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, ferimagnetik ya. Nah, itu kan jenis material berdasarkan tingkat suseptibilitasnya. Nah, suseptibilitas sendiri apa? Ada yang masih ingat? Porositas, Pak. No, bukan. Nggak apa-apa. Kemampuan batuan untuk termagnetisasi, Pak. Oke. Oh. Siapa tadi yang jawab? Rizal. Oke, terima kasih Rizal. Jadi suseptibilitas adalah kemampuan suatu batuan untuk termagnetisasi. Maka batuan itu sejatinya, gitu ya, yang ada di bumi, secara teoritis, ya, dia punya medan magnet akibat termagnetisasi. Ya. Siapa yang memagnetisasi? Yang memagnetisasi adalah medan magnet utama bumi. Yang kemarin saya jelaskan proses terbentuknya dan lain sebagainya. Nah, medan magnet utama bumi ini ternyata memagnetisasi batuan-batuan yang ada di bawah permukaan. Nah, batuan nanti akan memunculkan medan magnet sekunder tergantung dari sifat suseptibilitasnya masing-masing. Ya, kemarin ada yang besi, dia ferromagnetik, punya tingkat kemagnetan yang besar. Ada yang diamagnetik kayak kuarsa, gypsum ya, dan lain sebagainya. Nah, itu punya tingkat suseptibilitas yang negatif malahan gitu ya. Nah, dan beberapa benda magnetik nanti juga sangat dipengaruhi oleh temperatur. Di mana kalau Anda dulu belajar tentang magnetik di SMA, ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda atau batuan kan. Bisa dengan diinduksikan magnet dengan kutub yang berlawanan terus-menerus gitu ya. Kemudian yang kedua, kita hancurkan bendanya sampai berkeping-keping, maka hilang sifat kemagnetannya gitu ya. Atau yang ketiga, kita panaskan. Pada saat suatu benda punya medan magnet dipanaskan, maka suatu ketika sifat kemagnetannya akan menghilang. Nah, titik di mana tingkat kemagnetan suatu benda hilang namanya suhu Curie ya. Oke, maka nanti metode magnetik juga cocok ya untuk melihat anomali panas, ya. Keberadaan panas yang ada di bawah permukaan bumi gitu ya. Prinsipnya gini, metode geofisika prinsipnya akan bekerja apabila muncul kontras nilai, muncul perbedaan nilai, ya. Kalau nggak ada perbedaan nilai, maka metode geofisika nggak bisa digunakan. Gitu ya. Artinya kalau muncul kontras sifat fisika, ya itu bisa kita aplikasikan metode geofisika. Kalau nggak muncul kontras, maka metode geofisika itu menjadi nggak baik, nggak pas, tidak tepat guna, gitu ya, dalam suatu eksplorasi. Maka tugas seorang geofisikawan adalah menentukan metode yang tepat guna pada beberapa target-target atau objek-objek geologi yang kita cari, ya, atau objek geofisika yang kita cari. Oke, aplikasinya metode geomagnetik itu aplikasinya macam-macam. Yang pertama untuk eksplorasi geotermal. Nah, dalam eksplorasi geotermal metode geomagnetik bisa digunakan untuk
mencari heat source biasanya ya, atau sumber panas. Tadi saya sampaikan bahwa kalau ada sumber panas, maka tingkat kemagnetan bisa hilang, bisa turun. Maka biasanya kalau kita mencari heat source itu mencari nilai intensitas kemagnetan yang rendah biasanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, exploration or deposit. Ya, or deposit itu biasanya biji logam ya, biji besi, nikel ya, timah dan lain sebagainya. Di mana ore deposit ini kan punya sifat yang ferromagnetik kemarin ya, sehingga tingkat kemagnetannya besar. Dan itu biasanya kontras dengan batuan sekitarnya. Tadi saya bilang kalau muncul kontras ini bisa diaplikasikan gitu ya. Kemudian global and regional tectonics dan large scale geological structures ya. Jadi tektonik global dan regional dan juga struktur geologi dalam skala yang besar. Nah, karena memang beberapa struktur geologi seperti sesar atau patahan, ya, itu kan namanya batuan patah, itu kan pasti karena ada pressure, ada tarikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga pada saat dia bergerak itu kan ada gesek. Ya. Atau kalau dia sesarnya naik ada pressure di situ yang tinggi, gitu ya, sehingga dia patah. Nah, pada saat batuan itu bersinggungan, namanya benda padat, bersinggungan dengan benda padat, maka akan muncul panas gitu ya. Maka biasanya di area-area dengan struktur patahan itu kita cari nilai intensitas kemagnetan yang rendah dan melihat pola-pola kemenerusan juga gitu ya di dalam penampang atau apa namanya peta intensitas kemagnetan. Nah, kemudian kenapa bisa dipakai untuk global, regional dan large scale geological structures? Karena memang metode geomagnetik ini punya mobilitas atau mobilisasi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena alatnya simple. Cuma ada main unit, magnetometer dengan sensor, nanti saya berikan gambarnya ya. Tadi di depan juga ada. Jadi simple alatnya, sehingga kita bisa mengukur dengan cepat. Proses pengukurannya pun nggak susah dan relatif cepat gitu ya. Maka untuk area-area yang luas ini sangat cocok. Bahkan dia bisa diaplikasikan di aeromagnetik, di pesawat. Mengukur magnetik pakai pesawat bisa. Gitu ya. Kemudian vulkanologi, ya tadi saya bilang kalau aktivitas vulkanik itu kan pasti ada magmatisme di situ ya, ada magma, ada panas, ada cairan panas ya. Maka biasanya sama di vulkanologi itu digunakan untuk melihat aktivitas vulkanik ya, yang berasosiasi dengan posisi atau kedudukan cairan magma, yang kemudian itu nanti dilihat intensitas kemagnetan yang rendah juga. Ini saya dulu pernah ukur di Probolinggo ya, teknologi ini. Kemudian kalau untuk struktur geologi ya, hampir setiap kuliah lapangan kita mengukur struktur geologi dengan metode geomagnetik. Kemudian arkeologikal, nah ini baru saja bulan-bulan Juni apa Juli gitu ya, kemarin saya mengukur juga mencari candi yang terpendam gitu ya di Candi Ketulan, pakai magnetik juga dan hasilnya cukup bagus gitu ya. Ternyata memang ada kontras antara batuan candi dengan batuan sekitar, di mana batuan candi memiliki nilai suseptibilitas yang relatif besar gitu ya. Kemudian ditaruh di apa namanya batuan sedimen yang punya suseptibilitas yang rendah, maka muncul kontrasnya. Pas di atas bangunan candinya nilai suseptibilitasnya tinggi gitu ya, area sekitarnya rendah. Nah kemudian muncul ada area-area yang punya suseptibilitas tinggi, itu yang kita curigai masih ada sebenarnya struktur candi yang terpendam. Itu bagus dan itu jadikan tugas akhir ya.
si Reisa angkatan 2017 pakai data itu untuk tugas akhir. Oke, apa yang dilakukan dalam survei geomagnetik? Ya, ada data measurements, ya, pengukuran data lapangan, kemudian basis measurements, ya, pengukuran database, kemudian data location, kemudian melakukan kalkulasi pada theoretical field, ya, melalui GRF, di mana theoretical field ini di GRF itu bisa kita akses berbagai situs yang, karena banyak situs yang open access untuk nilai GRF gitu ya. Nanti pada saat kita mau ke lapangan, kita harus akses dulu situs GRF, masukkan koordinat kita. Nanti muncul theoretical field-nya berapa di tempat kita itu. Nah, theoretical field itu diukur pakai satelit geomagnetik. Kemudian calculation of geomagnetic anomalies, ya, menghitung nilai HA nanti medan magnet anomali, maka dilakukan reduksi, ya, filter dan juga koreksi, baru nanti modeling dan interpretasi. Nanti kita bahas ini. Oke, ke instrumen dulu. Di instrumen geomagnetik itu namanya magnetometer. Magnetometer itu punya beberapa jenis, ya. Ada proton magnetometer, ada optical pump, ada flux gauge. Nah, semua alat ini punya presisi sampai 0,1 nanotesla. Nah, ini yang kita punya di jurusan geofisika itu ada proton magnetometer ini. Proton magnetometer ini kita punya 7 unit, ya, ada banyak. Nah, sehingga kalau praktikum udah nggak rebutan alat lagi gitu ya. Karena kita punya 7 unit yang mungkin ada satu yang agak kurang bagus gitu ya, tetapi yang lain dalam kondisi yang baik. Nah ini dulu Mas Putu ini ya, dia survei di Bengkulu ini. Nah, alatnya ini aja ada sensor, ya. Sensor ini terhubung dengan kabel, di tengah ini ada main unit. Nah ini main unit ya, yang kotak ini. Ini dulu Mas Putu waktu di lapangan, ternyata perusahaan yang menyewa jasanya itu masih belum selesai sengketa dengan masyarakat. Nah, sehingga mereka diserbu masyarakat gitu ya. Bawain parang segala ini, sensor magnetik kita nggak tahu dibuat nahan parang orang atau ditebas orang dengan parang, nggak tahu, tapi pulang-pulang pecah ini gitu ya. Pecah dari gagang, harusnya kan dia nancep ke gagang ini ya, tapi pecah. Nah, ini jadi kalau di lapangan itu apa namanya, kadang hal-hal non teknis itu yang banyak mengganggu gitu ya. Oke, proton magnetometer, apa sih proton magnetometer itu? Jadi sensor dari proton magnetometer yang di atas tadi, yang di atas tiang tadi pecah itu gitu ya. Itu isinya ada tabung, di mana di luar tabung ada lilitan kumparan. Ya, di dalam tabung diisi cairan, biasanya kerosin gitu ya. Di mana prinsip kerjanya nanti main unit alat yang kotak itu akan mengirimkan arus listrik ke dalam sensor. Kemudian cairan di dalam sensor ini akan terpengaruh oleh medan magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik tadi. Jadi diarahkan gitu ya oleh arus listrik. Kemudian arus listriknya dimatikan. Pada saat dimatikan dia menjadi tidak tentu arah ya, berputar ya, makanya berspin di sini gitu ya, berotasi gitu ya. Nah, rotasi ini dan pergerakan spinnya, kemudian pergerakan dari cairan magnetiknya tadi akan mengikuti magnetic torque yang asalnya dari luar. Semakin besar intensitas kemagnetan dari luar, maka putarannya juga akan semakin besar. Ya, magnetic torque-nya akan semakin besar. Nah, sensitivitasnya sampai 0,16 Tesla, frekuensi pengukurannya cepat. Ya. Hanya 2-3 second. Ya. Jadi sekali pencet, langsung keluar nilainya. Gitu ya. Nah, hanya biasanya kita pakai beberapa kali stacking untuk memperkuat data. Kan kadang fluktuatif ya.
Karena dia pasif method, jadi datanya tuh kadang naik turun gitu ya. Maka satu titik itu biasanya dikasih 2 kali stack ya, atau 3 kali stack, bahkan ada yang 5 kali stack gitu ya. 5 kali pengukuran. Oke, reduction yang dilakukan pada magnetic data ya, ada variasi diurnal, elongation, trend, dan geomagnetic correction ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Diurnal variation dulu. Oke, diurnal variation atau variasi diurnal ini merupakan variasi medan magnetik yang asalnya dari luar bumi. Kemarin saya jelaskan bahwa yang paling besar yang nyampe ke bumi itu adalah medan magnetik yang asalnya dari matahari. Dan yang perlu dikoreksi di sini adalah medan magnetik yang fluktuasinya diurnal atau harian, gitu ya. Kenapa Pak, gitu ya? Kenapa kok harus diukur variasi diurnal itu, gitu ya? Nah, begini. Jadi kalau kita melakukan pengukuran di suatu tempat, ya, di tempatnya sama, gitu ya. Kita nggak geser 1 cm pun, kita nggak geser sensornya dari tempat itu, gitu ya. Tapi kita ukur terhadap waktu, gitu ya. Ukur jam 7 pagi, ukur lagi jam 8 pagi, ukur jam 9, misal setiap 1 jam, gitu ya. Kita ukur terus. Seharusnya itu mau diukur setiap 1 jam, setiap 5 jam kan nilainya tetap terus ya, harapan kita ya. Di satu tempat itu punya nilai yang tetap. Nah, tetapi kenyataannya di satu tempat pengukuran kita nggak geser-geser, kita mengukur waktu yang berbeda, nilainya bisa fluktuatif ya, bisa naik turun, bisa berubah-ubah, gitu ya. Nah, ini contoh di satu tempat kita ngukur jam 9 nilainya 90 nanotesla. Jam 10 jadi 80 sekian nanotesla. Jam 12 jadi tinggal 68 misalnya nanotesla. Ya, turun ya. Kemudian jam 17 dia naik jadi sekitar 98 nanotesla dan seterusnya. Artinya ternyata kita ukur di satu tempat yang sama, dia naik turun. Fluktuatif, nilainya nggak tetap. Ya. Nah, bahayanya begini. Kalau kita nggak lakukan koreksi variasi diurnal, seandainya saya punya wilayah kerja di sini, gitu ya. Kemudian ini misalnya titik-titik pengukuran saya, gitu ya. Saya buat grid ya. Oh ya, ini titik-titik pengukurannya. Oke. Saya ngukur misalnya di sini jam 9. Jam 9 pagi. Ya. Kemudian di sini saya ukur jam 10. Di sini saya ukur jam 11. Terus gitu, misalnya di sini jam 17 ya, sampai di sini. Ya, 9, 10 terus, ini jam 17. Kemudian data saya menunjukkan bahwa di sini di jam 9 itu nilainya 20 nanotesla. Di jam 10 17 nanotesla, gitu ya. Jam 11 misalnya 16 nanotesla.
Kemudian jam 17 ini 23 nanotesla misalnya ya. Ini saya ini misalnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini gitu ya. 20 ke 17 nilainya naik atau turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun ya. 17 ke 16 naik atau turun? Turun. Turun, Pak. Terus 20 ke 23 naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik ya. Nah, kalau kita baca data ini gitu ya. Kan seolah-olah ini ada anomali yang besar di sini ya. Nilai kemagnetannya besar. Di sini nilai kemagnetannya kecil gitu ya. Maka Pak, ini yang besar ada di timur, yang kecil yang besar ada di barat, yang kecil ada di timur, Pak, gitu ya. Di sini area yang kecil. Nah, tunggu dulu gitu ya. Ini data lapangan yang belum kita koreksi terhadap variasi harian ya. Nah, data lapangan ini yang kita ukur di lapangan, ini namanya data Rover. Data Rover. Data Rover ini mengukur variasi terhadap jarak, terhadap koordinat. Koordinat itu kan X dan Y berarti ya. Nah, ini data Rover. Kemudian, sebenarnya dalam metode geomagnetik kita harus lakukan pengukuran minimal dengan 2 buah alat. Ya. Alat satu tadi sebagai data Rover, dia mengukur di lapangan variasinya terhadap jarak. Satu alat lagi kita letakkan, satu alat lagi kita letakkan boleh di dalam area pengukuran atau di luar area pengukuran, yang penting dia jangan jauh-jauh dari area pengukuran gitu ya. Ya maksimal 2 kilo lah, jangan sampai 100 kilo gitu ya. Alat satunya di Kalimantan, satunya di Jawa gitu ya, nggak masuk gitu ya. Nah, satu alat lagi tetap, yang ini posisinya tetap. Ya. Jangan dirubah-rubah, jangan digeser-geser. Kalau perlu di lapangan Anda pasang patok gitu ya. Patok itu jadi tempat data alat kedua. Alat kedua ini yang tetap di satu tempat, ini namanya database. Alat di base ini atau alat di database ini mengukur variasi terhadap waktu. Artinya dia tetap nggak bergerak, tetapi dia mengukur misalnya per 10 menit boleh, per 1 jam boleh, gitu ya. Ya kalau per 10 menit artinya datanya banyak, kemudian baterainya cepat habis gitu aja. Kalau per 1 jam datanya lebih sedikit, nah, baterainya agak lebih lama, tapi datanya nggak rapat gitu aja kan bedanya. Nah, ada database, ada data rover ya. Jadi harus minimal pakai 2 alat. Nah, kembali ke petanya tadi, ini adalah nilai pengukuran lapangan yang belum kita lakukan koreksi terhadap nilai variasi harian. Nah, maka ini harus kita koreksi dulu. Caranya gimana Pak? Koreksinya Pak, gitu ya. Kita kembali dulu ya ke sini ya. Nah, karena data di base ini, misalnya ini rekaman dari base tadi yang warna merah ya, ini database ya. Nah, ini rekaman dari database ya. Rekamannya begini ya. Karena di database tadi ini setelah diukur dia ada fluktuasi, turun terus naik gitu ya. Maka kita harus mengembalikan data pada satu titik acuan yang sama. Biasanya kita jadikan titik acuan itu adalah pengukuran pertama kali. Misalnya ini jam 9, mengukur dapat 90 nanotesla di sini. Ya. Maka ini dijadikan datum point. Ya. Dijadikan datum point. Tujuannya apa datum point ini? Gitu ya. Tujuannya semua data yang kita ukur harus dikembalikan ke nilai datum point. Kalau dia turun, maka kita harus naikkan. Kalau dia naik, maka kita harus turunkan
supaya nilainya tetap di 90 nano Tesla. Ya. Kalau 90 nano Tesla itu kita jadikan data point. Nah, kita cek lagi ke data lapangan kita, gitu ya. Oke, jam 9 nggak ada masalah karena dia jadikan data point, gitu kan. Kemudian yang jam 10, ini 17 nano Tesla. Padahal di sini, ya, jam 10 itu dia datanya turun, ya kan? Datanya tinggal misalnya ini 82, gitu ya, pas jam 10 ini. Maka nilai ini harus kita kembalikan ke 90. Gimana caranya? 80 untuk jadi 90 harus kita jumlahkan atau kurangkan? Jumlahkan, Pak. Jumlahkan ya. Nah, kalau di sini 82 untuk jadi 90 kita jumlahkan berapa poin? 8. 8 poin ya. Maka kembali lagi ke sini, data di jam 10 harus kita jumlahkan 8 poin ya, sebagai data koreksinya. Kalau ini 17 tambah 8 poin berapa jadinya? 25. 25 nano Tesla. Ya, ini data setelah kita koreksi. Ya. Oke, kemudian jam 11, di sini 16. Kita lihat koreksinya lagi. Ya. Jam 11 gimana nih? Di sini ya, berarti ya. Ini 70, sekitar 77 lah. 77 untuk ke 90 kita jumlahkan berapa? 13. 13 poin. Ya. Maka data di sini ya 16 ini harus kita jumlahkan 13 poin. Jadi 29 nano Tesla. Ya. Kemudian jam 17 dia 23 nano Tesla. Kita lihat lagi database-nya ya. Jam 17 kira-kira di sini ya. Ini kira-kira 98. Ya, tapi dia lebih. Untuk jadi 90 kita kurangi berapa 98? 8, Pak. 8 poin ya. Maka data di sini harus kita kurangi 8 poin. 23 kurangi 8 berapa? 15. 15 nano Tesla. Nah, maka ini adalah data koreksinya. Ya. Tadi yang kita anggap ke sini itu turun, ternyata ke sini itu naik nilainya. Ya, bahkan ke sana lebih naik. Ya. Yang ini kita kira dia naik, ternyata malah turun. Ya. Kan bahaya ini kalau kita nggak koreksi. Anda tadi melingkari di sini kecil, di sini besar, Pak, gitu ya. Ternyata di sini besar, di sini yang lebih kecil, kebalik malahan, gitu ya. Nah, itu fungsi dari koreksi variasi diurnal. Ya. Kita harus pakai dua data. Ya. Nah, nanti yang kita cari adalah nilai H pengukuran. H anomali. Ya. Atau HA. Di mana nilai H anomali itu bisa didapatkan dari nilai H observasi. H observasi mana? Ini. Data rover ini sebagai data H observasi. Kalau Anda mengukur di lapangan, otomatis Anda punya nilai H observasi. Kemudian H obs dikurangi H IGRF. H IGRF itu dari mana Pak tadi yang saya bilang? Theoretical field tadi yang Anda akses sebelum Anda ke lapangan, Anda masukkan koordinat Anda dulu, nanti muncul nilai intensitas kemagnetan di area pengukuran Anda. Itu digunakan sebagai theoretical field. Artinya GRF bisa kita dapatkan bahkan sebelum Anda ke lapangan. Kan? Oke, GRF sudah dapat, H-OBS sudah dapat. Nah, baru nanti dijumlah atau dikurangi dengan H variasi diurnal atau variasi harian.
Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan H anomali. Nah, maka kalau udah ada database, ada data rover, Anda sudah akses IGRF, Anda bisa hitung nilai H anomali. Ya. Maka setelah dikoreksi H anomali tadi, Anda baru bisa buat semacam petanya gitu ya. Ini ada yang positif, ada yang tinggi ya. Di sini rendah ya. Kemudian mungkin di sini muncul tinggi lagi gitu ya. Di sini muncul rendah lagi gitu ya. Nah, ini saya rendah, saya notasikan minus, ini plus ya. Dan di sini rendah lagi gitu ya. Minus dan seterusnya ya. Muncul sebagai peta dia. Ya, HA ini bisa kita munculkan dia sebagai peta karena setiap titik ini nanti kan punya nilai HA. Oke. Kembali ke slide lagi. Kemudian koreksi yang kedua ada elevation and terrain correction. Ya, kalau di geomagnetik, terutama di ground survey itu koreksi ini jarang digunakan. Kenapa? Karena koreksi elevation di pole hanya 0,03 nanotesla per meter. Di ekuator 0,015 nanotesla per meter. Artinya adalah ini kecil banget perubahannya, bahkan di bawah tadi resolusi dari peralatan kita kan cuma 0,1 nanotesla, artinya ini kan lebih kecil. Ya, perubahan itu menjadi tidak diperhitungkan. Elevation itu tidak diperhitungkan pada saat Anda mengukur di ground. Ya. Mungkin kalau Anda mengukur di pakai aero, pakai pesawat, nah itu baru dimasukkan. Ketinggian pesawat Anda berapa gitu ya. Apalagi pesawat Anda nggak terbang pada ketinggian yang sama, naik turun, nah itu perlu koreksi. Ya. Nah, kemudian terrain correction ini koreksi medan. Koreksi medan ini juga sangat susah diaplikasikan karena setiap daerah kan punya fitur topografi yang berbeda-beda. Saya di Jogja dengan yang ada di Surabaya misalnya kan beda fitur topografinya. Gitu ya, Jogja dipengaruhi ada Gunung Kidul, Gunung Merapi dan lain sebagainya gitu ya. Di Surabaya mungkin agak relatif lebih landai dan lain sebagainya. Nah, maka ini juga pengaruhnya kecil sekali juga sehingga bisa diabaikan ya untuk elevation dan terrain correction. Ya. Kemudian ada koreksi drift, variasi sekuler, dan juga storm. Kalau drift itu biasanya koreksi untuk alat-alat yang menggunakan mekanisme pegas. Mekanisme pegas itu kayak pegas digantung ya, dikasih beban itu kayak gravity kan modelnya gitu ya, pakai pegas. Kalau gravity ada koreksi driftnya, tapi kalau di magnetik di proton magnetometer itu nggak ada driftnya, jadi nggak perlu koreksi drift. Kemudian variasi sekuler, variasi medan magnet bumi, yang perlu kita catat hanya theoretical field-nya aja tadi, gitu ya. Yang kita akses dari GRF tadi, gitu ya. Theoretical field-nya aja. Tapi variasinya kan jalannya lambat, gitu ya. Makanya IGRF itu mengupdate data itu 5 tahun sekali. Dia nggak tiap bulan update, nggak tiap tahun update, nggak. Ya. Setiap 5 tahun sekali IGRF baru mengupdate data theoretical field. Nah, sehingga perubahan yang tahunan ini nggak usah dimasukkan. Ya. Karena pengukuran metode geomagnetik itu kan paling ya 2 bulan, 3 bulan udah lama banget gitu ya. Udah bisa dapat ribuan data kalau 3 bulan. Ya. Nah, biasanya ya lama-lama 2 bulan, sebulan. Nah, kalau ada magnetic storm, ya, maka stop survei. Kenapa? Karena magnetic storm ini kan kita nggak tahu intensitas pastinya dia berapa. Harus kita koreksi seberapa banyak kita nggak tahu. Gitu. Nah, ciri-cirinya biasanya data geomagnetik itu dekat dengan theoretical field-nya. Ya.
Kalau saya punya misalnya setelah mengakses IGRF, nilai theoretical fit di area pengukuran saya misalnya 45.000 gitu ya, nanotesla. Ternyata seharusnya kan dapatnya dekat-dekat dari sini gitu ya. Mungkin 44997 nanotesla ya. Atau 45.001 nanotesla gitu ya. Nah, masih dekat-dekat gitu ya. Tapi begitu Anda dapat 7.000 nanotesla, nah artinya ada sesuatu, entah alat kita bermasalah atau memang ada ini tadi magnetic storm tadi, gitu ya. Maka kalau sudah begini stop survei, nggak boleh ngukur sampai nilainya kembali mendekati ini, ya, mendekati nilai theoretical field. Oke, nah kemudian perlu diperhatikan ya, jangan melakukan survei magnetik di area yang punya objek-objek metal. Ya, contohnya apa? Rel kereta api ya. Anda mengukur magnetik di sepanjang rel kereta api ya percuma, gitu ya. Yang diukur rel kereta apinya. Kemudian cars ya mobil ya, karena Anda mengukur areanya luas, Anda malas turun, malas jalan dari dalam mobil aja terus ngeluarin tangan Anda lewat jendela, sensornya diangkat di atas jendela gitu aja. Kemudian Anda ukur ya, yang Anda ukur sepanjang jalan ya mobil Anda terus gitu ya. Kemudian fencing, papan iklan, ya, rumah itu kan banyak besinya, gedung, jalan, ya. Jadi nggak bisa kita ngukur di perkotaan. Harus area-area yang bebas dari objek metal. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga as an operator, ya, kalau Anda sebagai operator, jangan membawa objek-objek metalik. Ya. Jangan membawa objek besi, misalnya apa? Bawa pisau kali gitu ya, Pak saya bawa parang, siapa tahu ketemu binatang buas babi hutan atau apa gitu ya, saya bisa ini, tapi sambil mengukur ya, cuma gitu ya. Operatornya jangan bawa parang gitu ya. Kemudian apa lagi? Biasanya sepatu safety ya, kalau kita di tambang itu kan pakai sepatu safety, di ujung sepatunya ada besinya ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau untuk geomagnetik, kalau bisa jangan pakai sepatu yang ada besinya. Kan banyak sepatu safety yang nggak pakai besi juga ada ya. Kemudian atau Anda pakai dompet yang rantainya segede-gede gembok itu gitu ya. Nah, jangan juga. Ya. Jadi objek-objek metalik harus Anda singkirkan dari tubuh Anda kalau Anda jadi operator geomagnetik. Kemudian, nah, di geomagnetik dalam akuisisi memang relatif mudah dan cepat gitu ya. Tapi kesulitan geomagnetik itu pada saat kita melakukan analisis data. Ya, analisis data. Kenapa? Kemarin ya saya jelaskan bahwa suatu benda magnetik itu tidak ada yang sifatnya monopol. Ya, benda magnetik itu pasti selalu mempunyai dua pol atau dua kutub. Ada kutub utara dan selatan, atau kutub positif dan kutub negatif. Gitu ya. Maka pada saat misalnya saya punya benda di sini gitu ya. Saya punya benda, kemudian ini kutub positifnya, di sini kutub negatifnya, ya. Nah, maka responnya akan seperti yang di atas ini. Ada respon positif dan respon negatif. Satu benda punya dua respon, ya. Ada respon positif dan respon negatif. Kalau bendanya cuma satu, gampang. Permasalahannya kita dapatkan peta tadi ya. Ini ya. Yang kita dapat peta ya. Ada positif, negatif, 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 positif. Nah, bahkan di peta itu banyak banget unsur positif negatifnya banyak.
Nah, pertanyaannya kalau petanya seperti ini benda kita kemana nih yang kita cari ya? Positif harus pasangannya negatif. Oh, mungkin ini Pak anomalinya. Ya, ada positif, ada negatif. Ah, bukan kayaknya nih. Kayaknya ini temennya yang ini nih. Nah, jadi bendanya begini. Oh, bukan juga. Janjian ini begini ke sana gitu ya. Oh, bukan ini punyanya ini gitu ya. Atau ini ke sana. Karena sini ada positif juga. Bingung probabilitasnya banyak banget. Kalau Anda punya ratusan klausur di situ, ada ratusan probabilitas yang bisa muncul gitu kan. Nah, maka ini harus kita lakukan reduksi atau koreksi. Ya. Maka di sini sebutkan lebih kompleks shapes ya, di mana nggak hanya positif negatif seperti graffiti itu positif ya pasti positif, negatif ya pasti negatif. Karena graffiti kan jelas monopol, arahnya ke pusat massa. Kalau ini ada positif ada negatif bisa jadi dua benda gitu ya, satu benda gitu ya. Ini contohnya ya. Dia bukan cuman amplitude doang, ya. Tapi arah bendanya juga mempengaruhi amplitudenya gitu ya. Nih, kalau bendanya miring, amplitudenya agak lebar. Kalau bendanya tegak, amplitudenya jadi besar dan sempit, gitu ya. Nah, jadi ini dipengaruhi juga oleh posisi benda, gitu kan, amplitude dari respon tadi, gitu ya, besar kecilnya tadi. Ya, ini aeromagnetik sama prinsipnya. Nah, kemudian untuk menghilangkan efek dua kutub atau efek dipol tadi, yang perlu kita lakukan adalah melakukan reduksi ke kutub. Ya, melakukan reduksi ke kutub. Gimana caranya melakukan reduksi ke kutub? Nah, kemarin saya jelaskan bahwa kalau Anda mau merasakan efek monopol, efek satu kutub, caranya adalah Anda harus pergi ke kutub, gitu ya. Kalau pas di atas kutub, nanti Anda bawa kompas, kompasnya akan bingung mau nunjuk mana, bingung. Dia muter-muter nggak karuan gitu ya. Nah, itu adalah efek monopol. Nah, untuk data kita gimana? Apakah data kita habis ngukur di Jogja terus harus kita pergi ke kutub? Untungnya nggak seberapa, biaya ke kutubnya mahal gitu ya. Jadi cara membawa ke kutubnya adalah dengan cara matematis. Ya, cara matematisnya adalah dengan menginputkan sudut inklinasi dan deklinasi. Inklinasi di kutub itu kan 90 derajat. Di kita berapa derajat tempat pengukuran kita. Nah, tinggal kita geser fase kita menjadi 90 derajat. Sebenarnya yang dilakukan dalam RTP atau reduksi ke kutub ini adalah menggeser secara matematis ini gitu ya. Supaya ini bergeser ke sana, supaya kalau ini ada anomali gini ya sudah polanya ya pas saja. Ya, kalau dia positif positif, negatif ya negatif, ya posisi anomalinya pas. Ya, di di bawah responnya gitu ya. Nah, ini prosesnya dengan proses integral ya, proses matematis. Mungkin saya nggak bisa menurunkan di sini karena akan makan waktu yang lama untuk menurunkan itu. Gitu. Nanti tenang, Anda akan kuliah metode geomagnetik nanti akan dijelaskan ya mengenai reducible dan bagaimana menurunkan fungsi. Tetapi yang penting sekarang Anda ada gambaran bahwa data lapangan yang telah kita koreksi itu belum bisa kita lakukan pembacaan data, belum bisa kita analisis. Kenapa? Karena masih punya efek dipol, efek dua kutub. Kita nggak tahu persis posisi anomalinya di mana. Nah, maka kita harus lakukan filter atau koreksi atau reduksi ke kutub, ya, yang fungsinya adalah nanti menggeser fase ini, ya, secara matematis, ya. Sehingga pada saat digeser fasenya, anomali akan menunjukkan benda yang ada
pada posisi yang aktual. Ya. Nah, tadi fasenya dia di pinggir, setelah di 90 derajat kan intonasinya, maka ini sudah tepat ya, aktual di posisi sebenarnya kan gitu ya. Oke. Kemudian sampai situ ternyata belum selesai gitu ya. Boleh selesai boleh enggak gitu ya, tergantung kebutuhan gitu. Kenapa? Karena gini ya, setelah dimonopol oke, bendanya sudah aktual posisi gitu ya. Tetapi permasalahannya metode geomagnetik ini kan metode yang pasif tadi ya, saya bilang ya. Metode yang pasif. Yang kita ukur di permukaan, ya, kalau kita ini permukaan, ini titik pengukuran kita gitu ya. Titiknya di sini. Kita kan dapat cuma respon misalnya 90 nanotesla. 90 nanotesla itu kan respon dari beberapa banyak batuan di bawah. Mungkin ada intrusi, mungkin ada patahan gitu kan. Nah, semua ini memberikan respon ke satu sensor. Ya, sehingga sebenarnya ya, pengukuran geomagnetik itu nanti berisi respon-respon yang sifatnya lokal. Lokal itu dekat dengan permukaan, dan juga ada juga respon-respon yang sifatnya regional. Kalau saya buat dalam gelombang sinusoidal bentuknya gini. Nah, kalau Anda perhatikan ini kan sebenarnya ada dua gelombang. Satu gelombang yang warna merah ini, satu gelombang yang warna biru ini ya. Nah, yang warna merah ini punya frekuensi yang tinggi, amplitude yang besar. Nah, yang merah ini itu disebut juga dengan anomali lokal. Nah, sedangkan yang biru, ya, yang biru ini namanya anomali regional. Ya, jadi ada anomali lokal dan anomali regional. Ya. Nah, dalam satu data, contoh misal data kita yang tengah ini. Nah, data kita yang di tengah ini merupakan campuran dari anomali lokal dan anomali regional, gitu ya. Nah, maka kita bisa pisahkan sebenarnya, tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhannya gimana? Kalau kayak saya kemarin mau mencari candi itu kan biasanya nggak dalam-dalam sekali ya. Paling hanya 5 meter, 10 meter gitu ya, 8 meter di bawah permukaan, kan nggak terlalu dalam. Gitu ya. Maka saya akan mencari anomali yang sifatnya lokal. Ya, karena dia dekat dengan permukaan. Nah, lain halnya kalau saya mau mencari struktur geologi yang regional, gitu ya. Nah, itu kan luas. Pasti anomalinya itu dalam gitu ya. Maka kita cari anomali yang sifatnya regional. Ya, tergantung Anda mau cari yang regional atau yang lokal, gitu ya. Nah, ini bisa kita pisahkan. Cara memisahkannya bagaimana dengan melakukan ini, upward dan downward continuation. Ya. Nah, prinsip upward dan downward ini kita seolah-olah mengangkat data kita ke suatu ketinggian tertentu, atau kita menurunkan data kita ke suatu ketinggian tertentu, gitu ya. Nah, analoginya gini, kalau Anda melihat suatu objek, ya, kemudian objek itu kita lihat dari jauh, maka gambaran-gambaran atau detail-detail mengenai objek yang kecil kan akan hilang, gitu ya. Nah, mungkin contoh di sini yang on cam mungkin Fauzan ya. Coba Fauzan bisa mundur nggak?
Ya, seolah-olah kita menjauh. Nah, kita akan lihat Fauzan semakin kecil, gitu ya. Mungkin detil-detil di wajahnya Fauzan kita nggak bisa lihat lagi. Kita hanya bisa lihat Fauzan, ya ada bentuk mukanya, pakai kacamata dan lain sebagainya. Coba mundur lagi Fauzan, bisa nggak? Udah mentok belum? Terus sampai mentok. Ya, stop. Nah, setelah kita lihat dari jauh, Fauzan bahkan kacamatanya aja kita nggak bisa lihat detil. Nah, konsep ini namanya adalah upward continuation. Kita melihat data kita dari kejauhan tertentu, ketinggian tertentu. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita lakukan upward continuation, data kita, klosur yang kecil-kecil ini akan hilang. Ya, data kita yang klosur kecil-kecil akan hilang. Ya, menjadi terlihat smooth. Ya. Yang kelihatan adalah anomali-anomali yang sifatnya regional. Maka ini ada yang kecil di sini udah hilang di bawah. Ya. Nah, ini prosesnya adalah upward continuation untuk melihat anomali regional. Kalau downward bagaimana Pak? Kebalikannya. Oke, Fauzan bisa mendekat. Lagi terus mendekat ke kamera. Oke. Lagi, agak dekat lagi. Fauzan. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat mukanya Fauzan dengan jelas. Bisa melihat matanya, kacamatanya, hidungnya, mulutnya, bahkan ada tai lalat di atas mulutnya Fauzan kita bisa lihat. Kalau tadi pas jauh kita nggak bisa lihat, gitu kan? Nah, maka pada saat kita downward kan, ya, klosur-klosur yang kecil akan muncul. Ya. Nah, ini jadi muncul klosur kecil, klosur kecil, klosur kecil, klosur kecil gitu ya. Detil-detilnya lebih kelihatan. Nah, ini adalah anomali yang sifatnya lokal tadi. Ya, jadi tergantung apa yang kita cari. Oke, Fauzan bisa normal lagi. Ya. Nah, itu adalah fungsi upward dan downward. Ya. Tapi prosesnya gimana Pak? Kerjanya yang matematis. Kalau upward datanya kita integralkan, ada rumusan integralnya, ada turunannya juga sama, tetapi saya nggak bisa jelaskan dalam satu pertemuan ini gitu ya. Kalau di downward kan kita diferensialkan, kita turunkan datanya, gitu ya. Nah, semua operasinya matematis ya. Jadi bukan benar-benar kita naikkan atau turunkan, kita jauhkan, kita dekatkan enggak, tapi kita lakukan operasi matematis terhadap data. Oke, ini upward dan downward continuation. Nah, setelah di upward dan downward, ya bisa selesai, bisa enggak? Ya, bisa selesai, bisa enggak prosesnya? Kok, kunci kok? Ada kunci Mas kunci. Kunci Mas kunci ada di situ. Di mana? Di bawah gitu. Bener nggak ada? Ada, apa yang udah bisa. Udah nggak ada. Kunci Mas aja ada di rumah ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah. Udah kunci ya Mas? Berarti aku sampai jam 8 aja, aku jam 8 gitu. Ya. Oke. Kemudian sampai sini bisa selesai. Oke, bisa. Kita sampai sini sudah bisa melokalisir anomali yang kita cari. Kalau kita cari anomali besar, warna merah misalnya, oh ini Pak ada yang besar, ini mungkin ada intrusi Pak di sini, ya. Kalau cari yang kecil ya sudah, ini mungkin Pak anomali kecil yang berasosiasi sama sesar, ini juga mungkin ada sesar tuh Pak, gitu ya. Kemudian sampai sini bisa selesai bisa enggak? Karena ini kan kita lihat seperti kita lihat dari atas, ya. Kita lihat dari atas lah, gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat bendanya dari samping, gimana caranya?
Nah, caranya adalah kita melakukan ini namanya sayatan sih, ini kayak dipotong terus kan dilihat ini nilainya berapa, di sini nilainya berapa gitu ya. Nah, kemudian setelah kita sayat nilainya, kita dapat grafik nilai gitu ya, dapat kurva nilai. Nah, kita bisa melakukan yang namanya pemodelan forward modeling ya, secara 2,5 dimensi seperti ini. Konsepnya gimana? Tadi yang kita sayat, kita kan dapat grafik nilai ya. Grafik nilai itu akan membentuk data observasi ini, yang titik-titik ini. Aduh. Ini ya, yang titik-titik ini. Kemudian kita buat model ya di bawah ini, yang dimana model ini akan terhubung secara matematis dengan kurva model yang di atas ini. Nah, mungkin saya kasih warna merah. Begitu ini kita rubah bentuknya, maka di sini akan bergerak. Ya, kita rubah lagi, dia bergerak lagi, gitu ya. Kita rubah lagi, bergerak lagi. Nah, tujuan kita adalah membuat kurva observasi, ya, dengan kurva model atau kurva kalkulasi ini, ya, berhimpit. Begitu dia berhimpit, that's it. Ya. Anggapannya adalah model yang kita buat dia sudah baik. Ya. Nah, permasalahannya adalah kita bisa buat model ini macam-macam. Mungkin ini seperti ini, ya. Tapi kalau Anda buat model lain, misalnya di sini ada blok sesar turun, gitu ya. Blok sesar turun, gitu ya. Nah, ini kuning, ya, kuning. Ini yang oranye ini. Bisa berhimpit juga. Ya, bisa berhimpit juga. Kita buat pola cekungan seperti ini, bisa juga berhimpit. Nah, artinya apa? Untuk membuat model di bawah ini, kita butuh pemahaman geologi. Ya. Butuh informasi geologi. Ya, makanya di slide perkuliahan awal yang saya kirimkan ke Pak Haji itu ada kapan analisis geofisika dilakukan. Salah satunya adalah you know what you are looking for. Anda harus tahu apa yang Anda cari. Kalau Anda nggak tahu apa yang Anda cari, ini Anda buat model gimana caranya gitu loh. Anda nggak bisa buat model karena nggak tahu benda yang Anda cari itu skemanya bagaimana, secara geologi, genetiknya bagaimana. Makanya Anda nggak boleh alergi dengan geologi, ya. Anda harus punya pemahaman geologi yang kuat untuk apa? Salah satunya untuk bisa membuat model geologi bawah permukaan. Kenapa? Karena target-target geofisika itu kan batuan, fenomena geologi. Ya. Patahan itu geologi, aktivitas magmatik itu geologi. Besi, emas, minyak, gas yang ada di bawah permukaan semua terjebak secara geologi. Secara genetik dia terbentuk akibat dinamika geologi. Ya, kalau Anda alergi sama geologi, nggak usah masuk geofisika, gitu ya. Anda masuk jurusan matematika aja, gitu ya. Nah, kalau Anda hanya suka model-model apa namanya software, masuk informatika aja, gitu ya. Nah, begitu Anda masuk geofisika, Anda harus punya pemahaman geologi, ya, pemahaman geofisikaan, sifat fisika batuan, dan juga apa namanya tentu dasar-dasar fisika dan matematis, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini dulu saya survei tadi sama Pak Eko, barusan, gitu ya. Di mana? Ini di Jawa Timur ya, di Probolinggo ya, di di Ranu Segaran ini dekat Gunung Lamongan ya. Nah, ini Ranu Segaran
Ranusegaran itu adalah danau vulkanik, ya. Kalau dulu ada gunung api ya, ini gunung api gitu ya. Biasanya gunung api ada kawah utamanya di sini dan meletus biasanya lewat sini ya. Nah, Ranusegaran ini meletus akibat letusan samping. Dia nggak di kawah utama tapi meletus di sini, di kaki gunungnya. Ya. Nah ini namanya Mar Volcano ya, Mar Volcano, gunung api Mar. Setelah meletus dia sekarang terbentuk jadi danau. Nah kira-kira mungkin dimensi danaunya segini lah. Nah, dimensi danaunya. Nah saya waktu itu ngukur ya sama Pak Eko sama dulu siapa Mas Erwin ya, itu ngukur di Ranusegaran untuk mencari tahu pada saat dulu meletus gunung apinya sebenarnya vulkanik neck-nya di mana sih? Sebenarnya pusat kawah letusannya di mana sih? Ini kan kawah semua, tapi pusat letusannya dulu asalnya dari mana sih? Sebelah mana gitu ya? Nah akhirnya saya ngukur pakai sampan ini dulu sama Pak Eko ini. Ukur di samping ini gitu ya. Tadinya niatnya keliling gitu ya. Naik perahu satu titik berhenti, ukur koordinat, ukur magnetiknya berapa. Satu titik berhenti terus gitu ya. Muter 2 putaran, 3 putaran gitu ya. Setelah putaran keempat capek juga gitu ya. Akhirnya motong aja di sini gitu. Sini kosong nih. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini anggapannya sudah tercover lah gitu ya. Karena waktu itu keterbatasan tenaga manusia gitu ya. Keliling di danau itu capek juga naik perahu gitu ya. Dari pagi sampai sore. Nah, sudah terukur ternyata pada saat sudah dibuat peta, dilakukan filter dan lain sebagainya. Nah ini kalau mencari anomali panas kan tadi saya bilang cari anomali yang rendah ya. Maka di sini rendah itu warnanya biru sampai ungu ya. Nah maka ini yang sekarang tertutup air itu dulu pusat letusan gunung apinya ada di sini nih. Pusat keluarnya magma itu. Nih, ini berarti kan arahnya barat laut ya. Arah barat laut. Nah, maka pakai metode geomagnetik bisa kelihatan ini gitu ya. Clear-nya mana? Nah setelah itu saya mau lihat perkembangan pipa vulkaniknya, jalur pipa letusannya semakin ke bawah bagaimana sih, maka saya upward-kan tadi. Saya lakukan upward continuation. Saya lakukan upward continuation, kemudian didapatkan oh ini upward continuation bisa kita set ya per 40, kemudian 400, 700 sampai 1000, ternyata polanya semakin dalam ya semakin lebar gitu ya. Nah ini yang tadinya sempit di dalam itu melebar. Dia bisa dibilang kalau dia letusan samping begini dia, nah pipanya ya, nah semakin melebar. Nah sampai ke dalam 1000 meter dia masih tegak tapi berarti gini ya. Nah nanti setelah 1000 meter nggak tahu ya dia akan bergerak kemana. Nah ini fungsinya kita lakukan upward continuation. Ya. Setelah di upward dilakukan model forward modeling tadi gitu ya. Nah ini kan sama ya. Ini ada grafik, kalau ini tipis banget nih tapi kayak rambut yang tipis kan, ini ada 2 kurva ya. Di mana saya membuat model di bawah ini ya, ini saya buat model gitu ya. Sini ada batuan yang lain. Ini ada batuan yang lain. Nah, ini saya anggap basalt yang menjadi apa namanya produk magma pada saat letusan. Jadi magmanya tuh ini yang sekarang jadi batuan basalt ini. Nah ini produk sampingnya. Produk lainnya yang breksi vulkaniknya gitu ya, yang diterobos oleh magma ini pada saat meletus gitu ya. Nah maka saya harus buat beberapa kali buat gitu ya supaya ini berhimpit. Ini pun susah. Ya. Di sini kan masih miss nih ya.
Ini ada garis yang ke atas, ada garis yang ke bawah kan ini. Nah, di sebelah sini masih kelewat nih. Tuh. Artinya di sini memang sebenarnya di sini ada perubahan anomali juga, tapi karena susah gitu ya untuk menghimpitkan ini susah banget gitu ya, sehingga ya sudahlah, karena ini nggak menjadi fokus dan nggak terlalu jauh, udah kita anggap aja dia mendekati sesuai gitu ya. Oke, monggo Pak. Oke, itu ya untuk metode biomagnetik. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan dulu, ditanyakan? Silakan. Ada? Nggak ada? Sudah jelas? Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Apa yang saya jelaskan. Memang materinya banyak, ini materi satu semester harus dikompres jadi hanya 1,5 jam gitu ya. Jadi memang saya harus agak padat gitu ya. Saya nggak tahu kalau terlalu cepat, tapi kalau padat iya gitu ya. Saya akui bahwa yang saya jelaskan agak padat. Mudah-mudahan Anda masih bisa menangkap gitu ya apa yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.